Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Suryati Maulani dari NIM 11230150000050. Di sini saya akan membacakan bagaimana seorang pelajar dapat tawakal dengan benar sehingga belajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh. Tawakal adalah sikap penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Seorang pelajar yang tawakal meyakini bahwa segala usaha yang dilakukannya dalam proses belajar adalah bentuk ibadah yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dalam belajar bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembangkan ketenangan jiwa, membangun keikhlasan dalam belajar, dan memperoleh keberkahan dalam belajar serta meningkatkan kualitas akhlak dan karakter. Belajar dan tawakal tidak hanya menghadapi proses belajar dengan tenang dan penuh keyakinan, tetapi juga menganggap belajar sebagai ibadah yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keberkahan dalam kehidupan ini dan kehidupan akhirat. Tawakal dapat membantu seseorang untuk tidak terlalu khawatir dan cemas tentang hasil dari usaha yang telah dilakukan, karena mereka mempercayai hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kata tawakal berasal dari kata Arab yaitu tawakul yang berarti menyerahkan, berasal dari kata wakala yang berarti lemah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan tawakal dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab at-tauhid wa at-tawakal bahwa tawakal itu adalah hakikat tauhid yang merupakan dasar dari keimanan dan seluruh bagian dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu, keadaan, dan perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, memaafkanlah mereka, memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Proses tawakal dalam belajar dapat dilakukan melalui beberapa langkah dan praktek oleh seorang pelajar, yaitu dengan cara menyadari keterbatasan diri, berusaha secara maksimal, memahami pentingnya niat dan tujuan, berdoa dan memohon petunjuk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima dengan ikhlas dan mengambil hikmah dari pembelajaran. Menurut Syekh Az-Zarruji dalam kitab Ta'lim Muta'alim, apabila tawakal dikaji dengan relevansi sekarang mengenai kesuksesan dalam belajar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sikap seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus mempunyai sikap tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Namun, sikap tawakal ini tanpa didukung oleh ikhtiar hanya seperti orang yang menyerah sebelum berperang dalam kehidupan. Maka seorang pelajar wajib berikhtiar agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri seorang pelajar. Sikap tawakal kedua yang harus diterapkan seorang pelajar pada zaman sekarang dalam menimba ilmu adalah belajar dengan tenang, tanpa risau dan gelisah memikirkan urusan dunia. Hal ini dapat diaplikasikan pada sarana yang cukup sehingga pelajar bisa belajar dengan tenang dan fokus. Menjawab pertanyaan dari hasil diskusi kelompok ini, bagaimana seorang pelajar dapat tawakal dengan benar sehingga belajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh, yaitu karena sikap tawakal yang harus dilakukan oleh seorang pelajar adalah sikap berserah diri kepada Allah dengan penuh sikap yang sungguh-sungguh disertai usaha dan doa serta perjuangan dalam menimba ilmu untuk meraih cita-cita agar sukses di kemudian hari. Dalam proses belajar yang dilakukan dengan tawakal, seorang pelajar harus menjaga niat dan tujuan belajar agar tetap dalam kerangka yang benar agar belajar yang dilakukan oleh seorang pelajar dapat
dicatat sebagai amal soleh yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Belajar tidak lagi semata-mata menjadi proses akademik semata, tetapi juga sebagai ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajar, penting untuk terus mengembangkan sikap tawakal ini dalam sikap langkah belajar yang dijalankan. Yang kedua, bagaimana perencanaan belajar yang ideal bagi seorang pelajar atau mahasiswa supaya belajarnya mendapat hasil belajar yang maksimal. Bagi seorang mahasiswa, belajar merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dalam menghadapi mata kuliah praktikum, sikap mahasiswa berbeda-beda. Ada yang menganggap mata kuliah tersebut penting sehingga harus mendapatkan nilai yang baik, namun ada pula yang beranggapan bahwa mata kuliah ini memiliki nilai yang sama dengan mata kuliah yang lainnya. Seorang muslim harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Sesuai yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23, yaitu berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu orang-orang beriman. Mahasiswa harus menyadari bahwa dirinya lemah karena keberhasilan seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mahasiswa harus sadar bahwa ini harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Motivasi belajar juga sangat penting bagi mahasiswa. Begitupun dengan cara belajar. Cara belajar yang efektif juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Cara belajar dengan efektif dan efisien dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini, yaitu dengan membuat suasana belajar yang nyaman, merangkum pokok pembelajaran, belajar dengan cara berkelompok, belajar disertai dengan praktik, belajar dengan konsisten, serta usaha agar dapat memahami bukan hanya sekedar menghafal materi. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, seorang pelajar atau mahasiswa dapat melakukan perencanaan belajar yang ideal dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu belajar dengan metode yang sesuai dengan diri sendiri, usahakan membuat catatan dan istirahat yang cukup. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, mahasiswa atau seorang pelajar dapat menciptakan pola belajar yang efektif dan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Yang pertanyaan ketiga itu ada bagaimana seorang guru dapat tawakal dengan benar sehingga mengajar dapat dicatat sebagai amal soleh. Tawakal adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena dengan tawakal kita akan merasa tenang, ridho, dan optimis dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup. Namun, tawakal bukan berarti tidak berusaha, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya dan mempercayakan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal juga bukan berarti pasrah, tetapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Salah satu profesi yang membutuhkan tawakal adalah profesi guru. Karena guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing generasi penerus bangsa. Guru juga orang yang harus beramal soleh karena mengajarkan ilmu adalah salah satu amal yang paling mulia dan bermanfaat. Lalu, bagaimana seorang guru dapat tawakal dengan benar sehingga mengajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh? Guru yang memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Buya Hamka pernah menyatakan bahwa ketika seorang guru dapat sepenuhnya bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terpancarlah sifat-sifat terhormat dan mulia yang ada padanya dalam dirinya. Selain itu, guru yang bertawakal juga akan diberkahi dengan pengetahuan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbingnya menuju kebahagiaan dalam hidup. Seorang guru yang menggabungkan takwa, kesolehan dalam mengajar, kebaikan kepada siswa, dan kesadaran dan mencatat amal soleh yang berarti amal soleh ini berguna di kehidupan dunia maupun akhirat.
Beberapa cara seorang pendidik dapat mengembangkan takwa dalam mengajar yaitu dengan memperkuat kesadaran diri, meningkatkan pengetahuan agama, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran, menjadi teladan bagi siswanya, membangun hubungan yang baik dengan siswa, mengembangkan kesadaran sosial, meningkatkan kompetensi profesional, dan mengembangkan komunikasi pendidikan yang mendukung serta menjadikan takwa yang dalam mengajar adalah proses yang berkelanjutan. Guru yang memiliki sifat tawakal akan diberikan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya. Ketenangan dan kedamaian hati tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan ketenangan dan kedamaian hati kepada guru yang telah mencapai tingkat tawakal yang tinggi. Pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana perencanaan mengajar yang ideal bagi seorang guru atau dosen supaya dapat mengajar secara efektif dan efisien. Untuk mengajar secara efektif dan efisien, seorang guru atau dosen perlu melakukan perencanaan mengajar yang ideal seperti berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu memiliki model pembelajaran yang inovatif untuk melibatkan siswa di dalam kelas. Yang kedua itu memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional dalam menjalankan tugas pengajaran. Yang ketiga itu terus meningkatkan kualifikasi akademik dan terlibat dalam program peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP. Yang keempat, menjadi panutan atau role model bagi siswa dalam keterampilan disiplin, mengajar, dan berbicara. Guru atau dosen harus menjadi cermin bagi siswa untuk menerapkan statistik karakter yang baik. Dan yang kelima itu adalah menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efisien. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru atau dosen juga dapat menjaga kelas agar tetap kondusif. Dalam membentuk kelas yang kondusif, guru dapat melakukan berbagai cara, seperti membuat aturan dan harapan di kelas, membangun hubungan yang baik dengan siswa atau mahasiswa, menggunakan strategi kelas yang beragam, mengatur waktu dengan efisien, menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang tepat, mengelola konflik dengan bijak, dan melibatkan siswa atau mahasiswa dalam pembelajaran. Yang keenam itu ada memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbing. Guru atau dosen harus memahami keunikan siswa dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Dan yang nomor 7 itu ada menentukan keberhasilan guru atau dosen dalam melaksanakan tugas pengajaran dengan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara pembelajaran ujian, tugas, atau observasi. Dikaitkan dengan konsep Dunkin dan Biddle dalam Ready 1998 yang mengemukakan bahwa dalam menilai kinerja dosen variabel proses lebih penting daripada variabel hasil. Maka penilaian kinerja dosen di bidang pendidikan dan pengajaran merujuk pada capaian-capaian dosen dalam mengajar dan melatih. Mulai dari merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pengajaran di dalam kelas. Kinerja dosen di perguruan tinggi adalah capaian disyaratkan oleh tugas dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam pelaksanaannya. Penyelenggaraan kewajiban atau tugas seorang dosen yang dicerminkan melalui kegiatan dari 3 bidang tersebut, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, yang kedua bidang penelitian, yang ketiga itu bidang pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pencapaian kegiatan-kegiatan selama proses pengajaran tersebut dikarenakan pada dasarnya kinerja mereka capaian yang disyaratkan oleh tugas. Untuk mengetahui kinerja dosen perlu diadakan penilaian. Salah satu pihak dapat melakukan penilaian terhadap kinerja dosen adalah mahasiswa. Mahasiswa dapat menilai pengajaran dosennya secara adil dan secara perspektif. Jadi, bila mahasiswa yang menilai dosennya akan lebih objektif jika dibandingkan bila yang menilai itu adalah atasannya. Dengan cara ini, mahasiswa
mahasiswa ataupun dosen dapat mengetahui apakah cara pembelajaran itu sudah efektif dan efisien. Pertanyaan yang kelima, bagaimana adab hubungan murid guru yang saling menguntungkan dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat? Adab merupakan hal yang sudah tidak asing di telinga masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Secara umum, adab adalah norma atau aturan yang mengenai sopan santun yang berdasar pada agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, atau antar kaum. Secara sederhana, adab adalah akhlak baik yang dimiliki seseorang. Adab seseorang sangat erat kaitannya dengan perilaku sopan santun, budi pekerti, ataupun tata krama. Sementara dalam hubungan murid dan guru, adab adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Adab yang paling mendasar dalam hubungan murid dan guru adalah rasa hormat. Murid harus menghormati guru sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Selain hormat, komunikasi yang baik antara murid dan guru harus dilakukan agar terciptanya sikap yang positif. Hubungan antara murid dan guru menciptakan hal yang saling menguntungkan, terutama bagi si murid itu sendiri. Untuk menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa menerapkan sistem bahwa guru sebagai teman sejawat, sebagai pasangan untuk berbagai pengalaman, dan sebagai seseorang yang dapat beradu argumentasi dalam diskusi secara informal. Guru tidak merasa direndahkan jika siswa tidak sependapat atau memang pendapat siswa yang benar, dan menerima saran siswa yang masuk akal. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh murid agar mendapat ilmu yang bermanfaat yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu meminta kepada Allah agar dipilihkan guru yang dapat memberikan ajaran tentang ilmu dan akhlak. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan yakin bahwa guru yang telah dipilihkan Allah memiliki ilmu syariat dan dapat dipercaya. Yang ketiga itu memandang guru dengan pandangan kemuliaan dan keagungan. Dan yang keempat, sebagai pendengar, selalu mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kelima itu, jangan menyela ketika guru sedang menjelaskan atau sedang menjawab sebuah pertanyaan. Yang keenam itu, menggunakan anggota badan yang kanan apabila menyerahkan sesuatu kepadanya. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu, mendengarkan dan mematuhi segala fatwanya. Adab hubungan antara murid dan guru saling menguntungkan dan ilmunya bermanfaat bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menerima keridoan dari guru, mendengarkan penjelasan guru, semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran, bersikap baik kepada guru dan senantiasa menghormati dan memuliakan guru. Apabila kita sudah bisa melakukan beberapa sikap di atas, maka ilmu yang diberikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa saling menguntungkan antara murid dan guru. Karena selain murid mendapat ilmu yang bermanfaat, guru juga mendapat ridho dari Allah karena sudah menyampaikan kebenaran atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.